الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. يا ربنا قبلنا في ليلة الغفران، 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 يا ربنا احفظنا في شهرنا رمضان، 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 يا رب سامحنا 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 في شهرنا رمضان، يا رب اغفر لنا 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 في شهرنا رمضان، يا ربنا ارحمنا 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 في شهرنا رمضان، يا رب عاملنا باللطف والإحسان، 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 يا ربنا ادخلنا في جنة الرضوان، 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 يا رب سلمنا من لهبة النيران، 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 يا ربنا انفعنا ببركات القرآن، يا ربنا انفعنا ببركة القرآن، يا ربنا انفعنا ببركة القرآن، يا ربنا انفعنا ببركة القرآن، يا سلام سلمنا من عوائق عادتنا، 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 يا سلام اركب سلام بين زمزم والمقام، يا سلام اركب سلام بين زمزم والمقام، يا سلام اركب سلام بين زمزم والمقام، يا سلام اركب سلام بين زمزم والمقام. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يلا بينا نلتقي عند الحبيب النبي، يلا بينا نلتقي عند الحبيب النبي، يلا بينا نلتقي عند الحبيب النبي، نلتقي عند الحبيب النبي، نرد لحوض النبي، الله مع الوالدين، نرد لحوض النبي، الله مع الوالدين، نرد لحوض النبي، الله مع
ليالي القدر عودي في صعودي وصلى
وصلى الله على مسك الختام وصلى الله رب كل حين على الشافع لنا يوم الزحام ليالي القدر عودي في سعودي وصلى الله على مسك الختام ودع يا رمضان ودع علينا بالغفران ودع يا رمضان عود علينا بالغفران وإذ عيد لي يا رمضان حديث الحبائب يا رمضان ودع يا رمضان
تداوي كل ما في من أمراض سقيمة. ألا يا صاحي يا صالة الدعوة الشر وسلم للمقادير بتحمد وتجر. ألا يا رب الأغرام كريما تداوي كل ما في من أمراض سقيمة. وكن راض بما قدر المولى والسماء
يا رمضان ودعتك الله يا رمضان وعامله باللطف وإحواله مع حسن دنيا وإكمال دين ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان وأصلح يا ربي في افعاله وأصلح بأفعاله المسلمين ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان فأنت الرؤوف الكريم الرحيم ولا يدعك الكثرة الحسائلين ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان خزائنك بالجود لا تنتهي لكثرة عطاك للراغبين ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان وصلواتك الله يا ذا العلا على المصطفى كل وقت وحين ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad fi kitabih Adab Sulukil Murid, tatimmatun, penyempurna daripada kitab Adab Sulukil Murid. Wa idza aradta ayyuhal murid min syekhika amran aw badalaka an tas'alahu an syekh fala yamna'uka ijlaluhu wa ta'addub ma'ahu an talabihi minhu wa su'ali anhu fatas'aluhu al-marrah wal marratain wa thalath wa laysa as-sukutu 'an as-su'al wa talab min husnil adab. Allahumma illa ay yushira 'alayka asy-syaikhu bis-sukuti wa ya'muruka bi tarki su'al fa inda dhalika yajibu 'alayka imtithaluhu wa idza mana'aka asy-syaikh an amrin aw qaddama 'alayka ahadan wa iyyaka an tattahimahu wa takun mu'taqidan annahu qad fa'ala ma huwa al-anfa'u wal ahsanu lak wa idza waqa'a minka dhanbun wa wajada 'alayka asy-syaikhu bisababihi fabadir bil i'tidhar ilayhi min dhanbika hatta yarda 'anka wa idza ankarta qalba asy-syaikhi 'alayk ka'an faqadta minhu bishran kunta ta'lafuhu aw nahwa dhalik wa haddithu bima waqa'a lak min takhawufik taghayyura qalbik 'alayk fala'allahu taghayyara 'alayka li syai'in ahdathtahu fatatubu 'anhu aw la'alla alladhi tawahhamtahu lam yakun 'inda asy-syaikh wa alqahu asy-syaitanu ilayka liyasu'aka bih wa idza 'arafta anna asy-syaikha radin 'anka sakana qalbuk bi khilafi ma idza lam tuhaddithu wa sakatta bi ma'rifatin minka bi salamati jihatik wa idza ra'aita al-muridu mumtali'an bi ta'dhimi syaikhihi wa ijlalihi mujtabi'an bi dhahirihi wa batinihi ala i'tiqadihi wa imtithalihi wa ta'addubi bi adabihi fala budda an yaritha sirrahu aw syai'an minhu in baqiya ba'dah. Penyempurna daripada kitab Adab Sulukul Murid Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan, ketika kamu menginginkan wahai seorang murid menginginkan dari guru kamu amron, satu urusan, au badalak antas alu ansyi, atau mulai nampak dalam diri kita ini ingin bertanya sesuatu kepada guru kita. Jadi kepengen sesuatu dari guru atau kepengen nanya kepada guru. Fala yamna'uka ijlaluh wa ta'addub ma'ahu. Maka jangan sampai menghalangi kita untuk tetap beradab bersama guru, untuk tetap menghormati dan menghargai guru tersebut. Al-talabihi minhu wa su'alihi anhu, di saat kita mengungkapkan keinginan kita, di saat kita bertanya tentang sesuatu kepada guru. Jadi kalau kepengen ada hajat dengan guru atau kepengen bertanya dengan guru, jangan sampai keinginan ini atau bertanyanya kita itu menghalangi kita untuk tidak beradab.
Jadi tetap beradab dengan guru kita, tetap hormat dengan guru kita saat menyampaikan keinginan kita dan saat bertanya tentang sesuatu yang kita ingin tanyakan. Wa tas'aluhu al-marrah wal marratain wa thalath. Silakan bertanya sekali, 2 kali, 3 kali, atau berapa kali tidak masalah. Tapi tetap setiap bertanya dengan adab. Setiap bertanya dengan penuh penghormatan. Falaisa sukut anis su'al wa talab min husnil adab. Bahkan kalau diam, tidak bertanya atau tidak menyampaikan keinginan kita kepada guru, itu bukan juga termasuk adab yang baik. Itu punya keinginan kepada guru, kita diamkan, itu juga bukan adab yang baik. Atau ada sesuatu yang kita ingin tanyakan sama guru kita, tapi kita tidak berani bertanya, itu juga bukan sesuatu yang baik. Yang ada apa? Kalau guru kita menyuruh untuk kita diam, maka baru diam. Kalau guru kita menyuruh kita tidak usah bertanya, maka jangan bertanya. Tapi selama tidak ada larangan untuk tidak bertanya, selama tidak ada larangan untuk berbicara, menyampaikan keinginan kita kepada guru, sampaikan. Sampaikan. Tapi kalau dilarang, tidak usah ditanya, tidak usah disampaikan. Maka saat itu wajib kita patuh dengan perintah guru kita. Wa idza manaka syekh an amrin. Kalau guru kita melarang sesuatu dari kita, au qaddama 'alaika ahadan atau guru kita menyuruh seseorang untuk melakukan ini, maka fa iyyaka an tattahimahu. Berhati-hatilah kita, jangan sampai kita mengabaikannya. Kalau guru kita melarang, jangan sampai mengabaikan larangan guru. Kalau guru kita menyuruh orang lain, maka jangan sampai kita mengabaikannya dengan kita yang melo andi. Dan kalau perlu kita ingatkan, hati kau ada perintah dari guru, kau ada amar dari guru, kerjakan perintah gurumu tersebut. Wal takun mu'taqidan annahu qad fa'ala, dan harus dia yakini bahwasanya dia telah melakukan saat diperintahkan oleh guru itu sesuatu yang bermanfaat untuk dia dan sesuatu yang terbaik untuk dia. Jadi kalau ada perintah dari guru itu yakini ini ada manfaatnya buat anak, ini terbaik buat anak. Kenapa? Karena seorang guru tidak akan menyusahkan muridnya, seorang guru tidak akan menyesatkan muridnya, seorang guru pasti mengarahkan muridnya ke arah yang terbaik. Walaupun sifatnya perintah itu perintah yang sepele, tapi yakini ada manfaatnya buat anak, tapi yakini ada yang terbaiknya buat anak. Fa idza waqa'a dzambun, kalau di dalam diri kita ini terjadi satu kesalahan, wa wajada 'alaika syekh bisababin, dan kau dan seorang guru mendapatkan dengan persebab kamu itu kesalahan tersebut, maka bersegeralah kita untuk minta maaf, untuk minta maaf atas kesalahan kita tadi. Kalau ada kesalahan dengan guru, maka jangan sungkan untuk langsung ungkapkan, maaf anak salah. Jangan sungkan untuk mengungkapkan kalau anak salah, tolong maafkan, tolong maklumi. Agar apa? Agar guru kita tetap ridho dengan kita, agar guru kita tidak jadi benci atau tidak marah dengan kita. Wa idza ankarta qalba syekh alaik, kalau misalnya kau mengingkari, kau tidak menyukai hati gurumu terhadap kamu, contohnya seperti ka'an faqatta minhu bishran, saat kau bertemu dengan gurumu kau tidak dapatkan senyum dari gurumu, kan hatimu bertanya, ini ustaz ngapu ini guru anak ngapu aku tidak senyum sama anak, aku tidak ajak, tidak ngobrol sama anak. Biasanya kalau ketemu senyum, biasa kalau ketemu nyapa, biasa kalau ketemu ngobrol. Ini kok idah Kenapa kalau ketemu anak buang gai atau diem atau anak tidak diajak ngomong, bahkan senyum pun tidak. Kunta ta'lamu, yang mana kita kenal guru tersebut, kita ngerasa kok guru baik, guru kita ada aku sampai mah ini dan sama aku. Fahadithu bima waqa'lak, maka ungkapkan apa yang kita alami dalam hati ini, ungkapkan
ungkapkan kepada guru dengan adab. Ustaz ngapa? Ustaz marah sama anak, atau anak itu salah. Ngomong ini bukan yai-yai, tapi ngomong seperti ini takhawufik taghayyara qalbih. Khawatir hati guru kita berubah. Khawatir hati guru kita berubah untuk kita. Fala'allahu taghayyara 'alaika li syai'. Mungkin memang benar guru kita tidak senyum sama kita atau tidak nyapa kita, yang setiap harinya senyum atau saat nyapa kita, karena ada kesalahan kita, karena ada kelalaian dari kita. Mungkin guru beda galak ngomong, akhirnya dari sikapnya berubah dengan kita. Maka kalau kita ngerasa ada yang berubah dari guru kita, sampaikan sama siapapun. Wong yang kita hormati, kalau nino ada perubahan dari segi fisik atau dari segi sikap, dan kita takut dia marah atau ada hal dengan kita, ungkapkan. Anak ada salah ngomong, atau anak salah sikap, tolong maafkan anak, tolong maklumi, anak minta maaf. Agar apa? Agar kita menyadari kalau memang itu salah, kita bisa perbaiki dan tidak mengulangi lagi. Karena juga kita akhir tahu guru kita bisa tersenyum lagi karena bisa memaafkan kita. Kalau kita biarkan baik, sudahlah, kendaklah sana. Ustaz nak tidak senyum sama anak terserah sana. Maka akhirnya apa? Kita dewe yang rugi lagi. Semakin lama hati guru kita semakin berubah dengan kita. Akhirnya semakin hilang rasa simpatinya dengan kita. Akhirnya semakin hilang rasa peduli dan perhatiannya kepada kita. Sehingga ungkapkan bikhilafi ma idza lam tuhaddithu wa sakatta bi ma'rifatin minka. Kecuali kalau kita tahu memang apa sebab senyum guru tersebut tidak, apa sikapnya berubah, karena ada masalah sebelumnya kita nyimak dia, mungkin masih ke bawah masalah tadi, atau lagi capek, mungkin ke bawah masalah capek itu, ya maka tidak perlu kita ungkapkan. Tapi kalau kita tidak tahu sebabnya, tiba-tiba begitu, maka ngomong. Jadi sama siapapun wong yang kita hormati, kalau tiba-tiba ada perubahan sikap, jangan didiamkan. Kalau kita lihat wong itu berubah sikap, kita diam, semakin panjang urusannya. Ngomong. Wong yang ngomong duluan mengakui apakah aku bersalah, bahkan dia ngomong aku ini salah, tolong maafkan aku. Kalau memang kau berubah sikap karena aku, tolong maafkan aku. Walaupun nyatanya bukan kesalahan dari kita, itu adalah satu hal yang terbaik dalam diri kita. Kenapa? Karena kita tidak gengsi untuk ngomong minta maaf. Walaupun kita ternyata setelah tahu bukan dari kau aku nima ini, ada masalah lain. Walaupun kita tahu ternyata bukan kita, tapi kita ngomong minta maaf, itu adalah hal yang terbaik. Gentleman, wong yang berani mengungkapkan untuk minta maaf walaupun dia tidak tahu apakah ini kesalahan dari dia atau orang lain. Wa idza ra'aital murid mumtali'an bi ta'dhimi syekhi, dan ketika kau melihat ada seorang murid sangat menghormati gurunya, sangat mengagungkan gurunya, berkumpul di dalam dirinya bentuk penghormatan kepada gurunya secara zahir dan secara batin, maka harus kau contoh murid seperti itu. Harus dicontoh seperti itu menurut keyakinanmu, dan perintah apa, dengan cara apa? Meyakini kalau beliau adalah guru yang pasti mengarahkan aku ke arah yang baik. Meyakini dengan apa? Dengan cara gimana? Kalau ingin menghormati guru, tetap patuh dengan perintah-perintahnya, beradab dengan gurunya. Kalau sudah ini ada dalam diri kita, dan atau dalam murid yang seperti itu kepada gurunya, pasti murid tersebut akan mewariskan rahasia yang ada di dalam guru tersebut, atau dia akan mendapatkan sesuatu yang ada di dalam diri gurunya tersebut. Tidak akan hilang, dia pasti dapat bagian, walaupun sedikit, itu akan ada dalam dirinya. Jadi kalau kepengen dapat barokah dari guru, kepengen dapat sir rahasia dari seorang guru, atau sesuatu yang ada dalam diri guru kita, kepengen pindah sama kita, ini caranya. Ini caranya cuma sikap adab. Jangan ada
dugaan jelek dengan guru kita. Jangan ada dugaan tidak baik dengan guru kita. Inilah penyempurna ataupun penutup daripada kitab Adab Sulukul Murid yang disampaikan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Masih ada lagi, insyaallah sehabis macam anak nanti. نذكر فيها شيئا من أوصاف المريد الصادق. قال بعض العارفين رضي الله عنهم ونفعنا بهم أجمعين: لا يكون المريد مريدا حتى يجد في القرآن كل ما يريد ويعرف النقصان من المزيد ويستغني بالمولى عن العبيد ويستوي عنده الذهب والسعيد. Penutup kami akan sebutkan sekelumit daripada sifat-sifat murid yang jujur. Baik seorang murid dengan guru atau seseorang murid itu orang yang ingin sampai kepada Allah dan juga sampai kepada Rasulullah. Sebagian ulama arifin menyebutkan tidaklah menjadi seorang murid itu murid, maksudnya orang yang ingin sampai kepada Allah betul-betul sampai dia mendapatkan di dalam Al-Quran semua apa yang dia inginkan, dan dia mengetahui kekurangan daripada tambahan, dan dia merasa cukup dengan Tuhannya daripada hamba-hambanya, dan dia yastawi sama baik di sisinya antara emas ataupun hal-hal yang mewah. Al-murid man hafidh al-hudud wa wafa bil-'uhud wa radiya bil-mawjud wa sabara bil-mafqud. Murid itu orang yang sampai kepada Allah itu adalah orang yang menjaga batasan-batasan Allah, orang yang memenuhi janjinya dengan Allah, dan orang yang ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya, dan sabar terhadap apa yang hilang darinya atau yang tidak dia dapatkan. Al-muridu man syakara 'ala an-ni'mat wa sabara 'ala al-bala' wa radiya bi murri al-qada' wa hamada rabbahu fi as-sarra' wa ad-dharra' wa akhlasa lahu fi sirri wal najwa. Murid itu adalah orang yang bersyukur selalu atas nikmat Allah, sabar atas ujian dari Allah, ridho dengan ketentuan yang pahit dari Allah, dan selalu memuji Allah, bersyukur kepada Allah baik dalam keadaan lapang ataupun susah, dan selalu berikhlas di dalam melakukan perbuatan taat baik secara sendiri ataupun secara rame-rame. Al-muridu man la tastaghriquhu al-aghyar wa la tasta'biduhu al-athar wa la taghlibuhu al-shahawat wa la tahkumu 'alayhi al-a'da. Itu adalah orang yang tidak menjadi budaknya daripada hal-hal yang tertipu, dan murid itu juga wala tasta'bidu al-athar, tidak menjauhkan daripada perkataan-perkataan ulama dan hal-hal yang memberikan pengaruh yang baik, dan tidak terpengaruh atau tidak kalah dengan syahwatnya, dan tidak selalu terhukumi dengan hukum adat. Kalamuhu dzikrun wa hikmatun wa samtuhu fikratun wa 'ibratun yasbiqu fi'luhu qawluhu wa yusaddiqu 'ilmahu amaluhu. شعاره والخشوع والوقار ولثاره التوضع والانكسار. يتب الحق ويؤثره ويرفض الباطل وينكره. يحب الأخيار ويواليهم ويبغض الأشرار ويعادهم. قوله أحسن من خبره ومعاشرته أطيب من ذكره. كثير المعونة خفيف المؤونة بعيد من الرعونة أمين مأمون لا يكذب ولا يخون لا بخيلا ولا جبانا ولا سبابا ولا لعانا ولا يستغل عن بده ولا يشح بما في يده. طيب الطوية حسن النية ساحته من كل شر نقية بما يقربه من ربه علية ونفسه على الدنيا أبية
لا يصر على الحفوة ولا يقدم ولا يحجم بمقتضى الشهوات. وريد الوفاء والفتوة حليف الحياء والمروة ينصف كل أحد من نفسه ولا ينتصف لها من أحد. Ucapannya murid itu dzikir dan hikmah, nasihat. Diamnya berpikir dan mengambil pelajaran. Yasbiqu fi'lahu qawlahu. Perbuatannya itu lebih mengungguli daripada ucapannya. Kemudian amalnya itu membuktikan daripada ilmunya. Syiarnya murid khusyuk, tenang. Perawakannya adalah tawadu, selalu merendahkan hati, selalu pecah hatinya sama Allah, selalu mengikuti yang namanya kebenaran, selalu mengutamakan yang namanya kebenaran, membuang kebatilan dan benci kebatilan, kemudian senang dengan orang baik, ingin dekat dengan orang baik, benci dengan keburukan dan benci dengan orang yang berbuat buruk. Kemudian khabruhu ahsanu min khabari. Cerita kehidupannya itu lebih baik. Jadi kehidupannya itu penuh dengan kehidupan yang baik. Kemudian pergaulannya itu lebih wangi daripada penyebutannya. Suka menolong, banyak meringankan beban orang, jauh daripada menyusahkan, orang yang jujur dan dipercaya, tidak pernah dusta dan khianat, tidak bakhil dan tidak penakut, tidak suka mencaci ataupun melaknat, tidak menyibukkan dari yang jauh, tidak pelit dari apa yang ada di tangannya, hasil kerjaannya baik, niatnya bagus, kemudian hatinya bersih daripada segala hal yang jelek, semangatnya itu sangat tinggi untuk dekat dengan Allah, nafsunya kepada dunia itu hina atau tidak ada, kemudian tidak selalu melakukan hal yang jelek dan tidak memajukan atau mengutamakan yang mengikuti syahwat. Kemudian temannya orang yang memenuhi janji dan suka memberikan ilmu, haliful haya wal muru'ah, dan orang yang suka malu dan punya muru'ah, menjaga harga diri. Yunsifukul ahad, yang selalu memberikan kesenangan kepada setiap orang, melebihi dirinya dan tidak menginginkan untuk mendapatkan kesenangan dari orang lain untuk dirinya. إن أعطي شكر وإن منع صبر وإن ظلم تاب واستغفر وإن ظلم عفا وغفر يحب الخمول والاستتار ويكره الظهور والاجتهاد لسانه عن كل ما لا يعني مخزون وقلبه على تقصيره في طاعة ربه محزون لا يداهن في الدين ولا يرضي المخلوقين بسخط رب العالمين يأنس بالوحدة والانفراد ويستوحش من مخالطة العباد ولا تلقاه إلا على خير يعمله أو علم يعلمه يرجى خيره ولا يخشى شره ولا يؤذي من أذاه ولا يجفو من جفاه كالنخلة ترمى بالحجر فترمي بالرطب وكالأرض يطرح عليها كل قبيح ولا يخرج منها إلا كل مليح تلوه أنوار صدقه على ظاهره ويكاد يصلح ما يرى على وجهه عما يثمر في سرائره سعيه وهمته في رضا مولاه وحرصه ونحمته في متابعة رسوله وحبيبه ومصطفاه يتأسى به في جميع أحواله ويبتلي به في أخلاقه وأفعاله وأقواله ممتثلا لأمر ربه العظيم في كتابه الكريم حيث يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فطره في غاية الحرص على متابعة نبيه ممتثلا لأمر ربه وراغبا في الوعد الكريم وهاربا من الوعيد العليم الوارد في الآيات التي أوردناها وفيما لم نرده
مما هو في معناها ممتثلة على البشارة بغاية الفوز والفلاح للمتابعين للرسول وعلى النظرة بغاية الخزي والهوان للمخالفين له. Jikalau diberikan nikmat bersyukur, jikalau tidak dapat nikmat bersabar, jikalau berbuat salah langsung taubat dan meminta ampun, jikalau dijahati memaafkan dan mengampuni, sukanya menyendiri dan menutup diri, benci dikenal ataupun dipandang orang, lisannya itu dari setiap apa yang penting daripada setiap yang tidak penting itu terkunci. Kemudian hatinya dari hal yang tidak ada ketaatan kepada Allah juga terkunci. Tidak mempermainkan agama dan tidak ridho, tidak mencari ridho makhluk dengan melakukan yang dimurkai oleh Allah. Senang dengan hidup sendiri, takut kalau hidup bermasyarakat, takut salah dengan orang. Dan tidaklah kau menjumpai dia kecuali, tidaklah bertemu dengan dia kebaikan kecuali diamalkan. Tidaklah bertemu ilmu kecuali dia ajarkan. Maknanya kalau ada amalan langsung digawikan, kalau dapat ilmu langsung disampaikan. Kebaikan selalu diharapkan dalam dirinya dan tidak ditakutkan yang namanya keburukan. Tidak pernah berbuat jahat dengan orang yang jahat dengan dia. Tidak pernah mendiamkan orang, tidak pernah berbuat jahat dengan orang yang jahat kepada dia. Itu seperti kurma yang dilempari batu, tapi kurma melempari kurma. Pohon kurma dibabit batu, tapi pohon kurma mabit ke kurmanya. Itulah yang hebat. Dibabit batu, tapi dia balasnya dengan yang lemah. Pohon kurma kita babit di batu, apakah pohon kurma balas kita babit batu juga? Tidak. Yang ada nyampak ke kurmanya, nyeneng ke kita. Juga seperti tanah, ditaruh di pucuknya hal yang jelek, tapi tidaklah keluar dari tanah kecuali hal yang baik. Hal yang baik, paling tidak asin, masih banyak digunakan untuk sesuatu. Kemudian sedikit apa yang kau lihat dari wajahnya itu, itulah apa yang tersembunyi dari hatinya. Keusahaannya, semangatnya hanya mencari ridho Allah. Fokusnya dia atau keinginan dia itu dalam mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu diusahakan di semua keadaannya dan mengikuti Nabi dalam akhlak, dalam perbuatan, dalam ucapan, dengan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh penghormatan untuk mengikuti Nabi. Karena Allah mengatakan wa ma atakumur rasul, apa yang Allah yang Rasulullah bawa ambillah, apa yang Rasulullah cegah larang maka jauhilah. Karena Allah Rasulullah telah ada di dalam dirinya contoh yang baik bagi orang yang kepengen mendapatkan ridho Allah dan bahagia di hari kiamat. Siapa yang taat sama Rasul maka taat sama Allah. Wong yang berjanji dengan Nabi pasti berjanji dengan Allah. Katakan wahai Nabi, ketika janji ngaku cinta sama Allah maka ikuti aku Nabi Muhammad, pasti akan dicintai oleh Allah dan mendapatkan ampunan dosa. Maka berhati-hatilah untuk tidak patuh dengan perintah Nabi Muhammad, karena akan tertimpa kepada kita yang namanya ujian atau tertimpa kepada kita siksaan yang pedih dari Allah. Kau akan melihat seorang murid yang jujur itu sangat semangat untuk mengikuti nabinya karena menjalankan perintah Tuhannya, semangat di dalam mendapatkan janji Allah, takut atas ancaman Allah yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim ataupun yang tidak disebutkan, baik yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis. Dilakukan itu semuanya dengan penuh kegembiraan, dengan harapan agar selamat, agar sukses dengan mengikuti Rasulnya dan bisa mendapatkan kebahagiaan karena tidak melanggar daripada perintah-perintah Nabi-Nya. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu alladzi la ilaha illa anta al-hannanul mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram an tarzuqna kamalan mutaba'ah li 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi akhlaqihi wa a'malihi wa aqwalihi zahira wa batina wa tuhyina wa tumituna ala dzalik bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tamat hadir risalah, setelah sempurna surat ini bagi seorang murid yang khusus untuk sampai kepada Allah dalam penuh dengan ketetapan, kekuatan dan jalan yang lurus kepada Allah. Ini beliau sempurnakan di malam ke-8 atau malam ke-7 atau malam ke-8 di bulan Ramadan. Jadi beliau menyelesaikan tulisan ini di malam ke-7 atau malam ke-8 bulan Ramadan tahun 1071 Hijriah. Tahun 1071 Hijriah. Alhamdulillah kita baca kitab ini juga di bulan Ramadan dan kita mengkhatamkan pembacaannya juga di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari Imam Haddad dan mudah-mudahan kita dijadikan murid yang terbaik dan mudah-mudahan kita dijadikan orang yang sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina fi man hadayt والليل وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول